Yuk, balik lagi bareng Andrew di channel MMTV. Oke, jadi sesuai dengan tema atau judul video ini, serba salah dalam membantu apply visa ya. Jadi gue pusing banget ya. Jadi pekerjaan apply visa ini, jasa apply visa ini adalah pekerjaan paling berat di dunia ya. Yang paling berat, lebih berat dari kerja rodi sebenarnya. Ya gitu. Jadi gue mau cerita. Jadi ada beberapa case yang apply visa di MM Tour ya. Jadi yang pada saat wawancara apply visa kan yang dilihat paspor dan pekerjaan lah yang paling utama. Jadi paspor itu berhubungan dengan ada cap, mengisi cap dan pekerjaan gitu ya, dan pekerjaan. Jadi banyak orang yang kita bahas dari sisi paspor dulu ya, mengisi cap paspor dulu ya. Jadi ngisi cap paspor ini banyak orang yang ngeplay paspornya kosong itu, paspornya kosong. Dan dia minta saran apakah harus diisi dulu atau apply langsung. Jadi apapun yang gue saranin, mau gue suruh dia ngisi dulu, mau gue suruh dia nge-apply langsung, kalau dia gagal, ujung-ujungnya pasti akan disalahin apapun yang gue saranin. Oke, jadi misalnya begini, ada orang satu paspornya kosong nih, dia mau ngisi segala, atau dia nanya mau ngisi atau langsung apply. Jadi gue bilang, kalau kamu mengisi paspornya kosong, mau ngisi dulu pun atau langsung apply pun itu hampir sama, dua-duanya itu bisa diterima dan bisa ditolak. Udah ngisi pun masih bisa ditolak, dan gak ngisi pun kadang-kadang ada yang dapat, kadang-kadang ya ada juga yang ditolak. Jadi orang si A dan si B nih, si A gue saranin ngisi dulu dia ngisi dulu ke beberapa negara, lalu baru nge-apply, ditolak, dia komplain, kok tau begini mas saya nggak usah ngisi, saya ngisi juga ditolak, saya jadi buang-buang duit, udah ngisi ke 3 negara, 3 negara biayanya juga nggak murah loh, bisa semingguan mungkin 10 juta mau ke 3 negara kan, segala macam biaya makan, dikomplain. Kok saya mendingin tau gini mah, kenapa nggak bilangin saya nggak usah ngisi dulu, tau gini saya nggak usah ngisi, ditolak juga, sama juga saya buang-buang duit deh buat ngisi dan buat nge-apply-nya. Jadi disalahin juga. Oke, disalahin. Oke, lanjut ke orang si B, kok ini diisi dulu atau nggak? Ya gue udah bilang ya udah, kamu kalau ngisi dulu kan mahal, ya udah ngisi belum tentu diterima, coba aja dulu, siapa tahu dapat, siapa tahu mujur. Akhirnya dia karena nggak ada budget buat ngisi cap paspor, ya udah langsung apply, ditolak, ngomel lagi, bilang aduh tau begini mas saya ngisi dulu dari awal. Jadi pusing. Jadi apapun yang gue saranin, ujung-ujungnya kalau tolak tetap salah, gue jadi pusing gitu loh. Kalau gue mau bilang nggak tahu, tadi bilangnya nggak profesional, kok bisa nggak tahu. Atau kalau gue nggak mau jawab, nanti dibilangnya sombong. Jadi apapun yang gue jawab, apapun yang gue saranin, kalau salah ujungnya disalahin juga. Jadi gue pusing, gue mesti ngapain? Gue kayak keledai jadi gue. Mau dinaikin salah, nggak dinaikin salah gitu. Nah itu tadi dari cap paspor. Oke, sekarang dari data diri dari pekerjaan. Oke, pekerjaan juga sama kayak begini. Misalnya ada pekerjaan satu orang, pekerjaannya jelek nih, pekerjaannya kurang bagus lah. Lalu gue ya sedikit bantu perbagus, jadi begini-begini, dan pas udah dibantu bagus dan interview gagal juga dia bilang, aduh tau gini jangan dikutak-kutik pekerjaan saya, biarin aja yang seperti awal, seperti aslinya, nggak perlu dibantu, nggak perlu diperbagus. Jadinya ditolak kan, disalahin. Oke, gue disalahin lagi. Oke, lalu ada juga orang lain yang pekerjaannya mungkin awalnya jelek, gue nggak bantu perbagus, begitu apply wawancara ditolak juga, disalahin juga gue, kok kenapa nggak bantu pekerjaan saya dibagusin. Jadi serba salah, gue bantu salah, gue nggak bantu salah, jadi mesti ngapain, gue bingung gitu. Jadi bener ya, kata teman-teman gue yang kenalan yang bantu apply visa itu, mentalnya mesti kuat memang ke nge-apply visa di Indonesia gitu, bantu jasa apply visa di Indonesia begitu ya. Jadi apapun yang lo lakukan, lo tetap salah kalau orang hasilnya nggak sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Jadi gue bingung. Ya kita cuma ambil untung, ya taruhlah kita ambil untung 1,5 juta lah ya, 1,5 juta untuk jasa apply visa.
kelihatannya gede per orang 1,5 juta, tapi kan di situ itu ada kita mesti sewa kantor buat kerja, mesti bayar listrik, mesti bayar gaji karyawan, mesti bayar pajak. Itu pajak yang paling berat tuh. Terus mesti bayar biaya tetek, belum lagi briefing gue mesti naik mobil nyamperin orang yang kadang-kadang ketemu di tengah-tengah, itu butuh ongkos lagi. Dan ujung-ujungnya jadi yang nggak terlalu besar kita terimanya karena kita bayar ini itu gitu. Dan orang hasilnya begini, kalau orang salah kita gagal, kita disalahin. Kita mau lakuin A, lakuin B, lakuin C, kalau gagal tetap disalahin. Makanya berat banget jadi jasa apply visa ya, apalagi Tour ya, apalagi Tour yang publik gitu ya, yang publik. Kalau kita salah sedikit aja orang-orang menghujat kita, lu jangan ngapain di Tour deh, gagal, salah, begini ya. Tapi ya begitu, jadi gue pusing gitu, jadi gue mesti ngapain gitu kalau sama orang-orang begini. Jadi kalau kalian lihat video ini, jadi kasihlah saran, gue mesti ngapain gitu. Jadi apa gue mesti diam aja salah, gue mesti begini salah, ya bener-bener paling gak enak loh bener-bener kalau ketemu yang kayak begini loh. Jadi orang yang apply visa itu kan banyak ya, case-nya tuh beda-beda, nggak mungkin setiap orang case-nya sama, pasti kan semua beda-beda, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, beda-beda. Jadi kalau kita disuruh bagaimana kita juga bingung gitu, kalau kita ngasih saran ya begini sesuai dengan apa yang kenyataannya. Kalau misalnya gagal ya udah, ya gue agak pusing gitu. Kalau gagal masih nyalain juga gitu loh. Jadi gue bingung juga, jadi mesti ngapain gitu. Mungkin kalian ada saran nih. Jadi video ini gue lebih pengen minta saran bagi kalian yang nonton video ini. Jadi harus ngapain gitu, gue harus ngapain, karena gue bukan dewa yang bisa lulusin semua orang gitu. Semua orang yang harus yang nge-apply itu harus ini dulu lah, harus bisa terima lah kalau mereka gagal gitu loh. Jadi gitu, jangan memaksakan kehendak harus diterima gitu, karena nggak mungkin semua diterima. Jadi memang berat ya jadi Tour gitu ya. Jadi Tour paling berat. Jadi sebelum orang nge-apply visa, kita dicurigain mau nipu uang orang. Pada saat sebelum orang mau bayar, kita dicurigain ambil uang orang, mau nipu uang orang. Begitu orang bayar, kita direpotin, di chat sana sini sampai malam, sampai setengah dua malam. Gue pernah di chat, pernah ditelepon, diganggu. Begitu ditolak, kita disalahin. Tapi begitu diterima, lupa gitu, nggak ada terima kasihnya rata-rata orang. Jadi bingung. Jadi pekerjaan apply visa itu, terutama Tour, itu pekerjaan yang sangat-sangat berat gitu ya. Jadi mentalnya mesti mental baja gitu ya. Jadi gue bingung gitu. Ya bagi kalian yang nonton video ini ya, tolong kasih saran lah. Kasih sarannya, jadi mesti ngapain gitu orang-orang begini. Atau memang ya kalian nggak usah nge-apply visa dulu kalau misalnya yang takut gagal gitu ya. Oke, jadi gitu aja deh ya. Jadi semoga bisa membantu, memberikan gue saran gitu ya yang nonton video ini. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.